polisi yang sangat menyayangi anaknya itu bernama SP Prakash. Prakash tidak hanya menjadi ayah, tapi juga ibu bagi anak perempuannya, Lucky, karena istrinya sudah tidak ada. Apapun keinginan Lucky selalu dituruti. Misalnya ketika Lucky ulang tahun, dia meminta anak pembantunya disekolahkan juga. Kebaikan hati Lucky tidak lepas dari didikan ayahnya. Lucky yang diperankan Mehren Pirzada tumbuh menjadi gadis baik hati. Hidupnya sangat bahagia meski tanpa sosok ibu. Kehidupannya berubah bermula ketika ayahnya dipindah tugaskan ke kota Bongir. Di kota itu ada gangster kuat dan berbahaya bernama Deva Raju. Deva Raju sangat menyayangi adiknya. Sebut saja namanya Bangsat Raju. Dia rela melakukan apapun demi kebahagiaan adiknya. Sosok Prakash adalah polisi jujur dan tegas. Dia tidak takut menghadapi konsekuensi apapun, termasuk menyasar Bangsat Raju yang menyekap 4 wanita. Prakash dengan berani menghabisi para penjahat. Bangsat Raju dikejar dan bersembunyi di pojok warung. Kebetulan saat itu Lucky baru selesai berbelanja. Bangsat Raju meminta Lucky tidak memberitahu keberadaannya kepada polisi. Tapi polisi yang mengejar adalah ayah Lucky sendiri. Sehingga Lucky menunjuk Bangsat Raju yang bersembunyi. Bangsat Raju langsung ingin melukai Lucky. Prakash yang melihat itu menembak Bangsat Raju hingga meninggal. Betapa marahnya Deva Raju, adik yang sangat disayangi sudah menjadi mayat. Dia bergerak cepat. Deva menawan beberapa polisi. Lucky juga sudah diculik. Prakash datang untuk menyelamatkan putrinya, tapi karena Lucky ditawan, dia tidak bisa berbuat banyak. Deva ingin membunuh Lucky terlebih dahulu, sehingga Prakash bisa merasakan kehilangan orang yang dicintai. Prakash dan anak buahnya berjuang menyelamatkan Lucky. Mereka rela mengorbankan nyawa. Prakash juga terluka. Dalam keadaan sekarat, Lucky diminta pergi. Deva harus membunuh Lucky, tapi Lucky berhasil melarikan diri. Bahkan jika Tuhan datang untuk menyelamatkannya, saya juga akan membunuh Tuhan itu, tegas Deva sambil membunuh Prakash. Di tempat berbeda, hidup seorang anak muda bernama Raja, diperankan Raffi Teja. Dia tunanetra alias buta, tapi Raja bisa hidup bahagia. Untuk kesana kemari, Raja tidak perlu ditemani. Aplikasi Google Maps bisa membawanya kemanapun yang diingini, termasuk pergi ke pertandingan kabadi. Raja merupakan anggota tim kabadi polisi. Hal itu bisa terjadi karena ibunya Laksmi seorang polisi. Temannya yang baik hati, Buji, selalu menyemangati. Raja selalu dijadikan pemain cadangan karena keterbatasannya. Akhirnya Raja memilih bermain membela tim musuh. Awalnya sih diremehkan, tapi keajaiban mampu dibuat. Raja bermain kabadi lebih hebat dibandingkan orang normal. Kekuatan fisik, kejelian, dan kecerdasan Raja mengantar tim yang dibela menjadi pemenang. Dia memang orang buta yang luar biasa di India. Si buta dari gua hantu asal Indonesia mah lewat. Raja ingin sekali dilihat menjadi polisi oleh ibunya, tapi peraturan tidak membolehkan orang buta jadi polisi. Pak Aiji memulai operasi rahasia. Kamu harus bergabung dengan tim itu. Saya ingin melihat kamu dalam operasi polisi sebelum saya meninggal, ucap ibunya. Operasi yang dimaksud untuk menyelamatkan nyawa seorang putri polisi yang diincar penjahat, Lucky. Operasi rahasia dilakukan karena Lucky tidak mau dilindungi polisi. Lucky tidak ingin lagi ada polisi yang meninggal demi menyelamatkannya.
IG kemudian mengambil inisiatif memastikan keamanan Lucky secara diam-diam. ഈ ഓപ്പറേഷനിൽ നീ പങ്കെടുക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. Ibunya mengungkapkan Raja harus melindungi Lucky. Karena ketika Raja mengalami kecelakaan saat masih kecil, SP Prakash yang membantu biaya operasi. Kamu memiliki kesempatan untuk balas budi, ujarnya. നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന് പകരം നൽകാനുള്ള സമയം. Raja dibawa ibunya untuk menghadap IG. Tentu saja, keinginan itu ditolak. Karena ini menyangkut keselamatan seorang gadis. Ibu Raja tidak habis akal. Gagal pura-pura sakit, sogokan kepada istri IG berjalan lancar. Sogokan itu berupa permen kesukaan istri IG. Tidak ada pilihan lain bagi IG kecuali memasukkan Raja dalam tim operasi rahasia. Karena IG adalah sosok suami yang takut istri. It's laughing time. Pergerakan Raja dimulai. Dia menemui Lucky di sebuah sungai. Raja berpura-pura memuji permainan biola Lucky untuk bisa dekat dengannya. Namun musik yang dimainkan menggambarkan penderitaan. Tidak ada kebahagiaan. നിങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്ത മ്യൂസിക് വളരെ നന്നായിരുന്നു. Upaya itu belum berhasil. Lucky pergi bersama temannya, Pandu. Saat ini Lucky memang tinggal di rumah ayah Pandu, Prasad. Tim operasi datang ke tempat Lucky tinggal. Mereka menempati rumah yang dekat dengan rumah Prasad. Belum apa-apa, polisi mencurigai orang yang salah. Tim operasi memang harus selalu waspada karena Deva Raju terus memburu Lucky. Semua anak buahnya dikerahkan untuk menemukan Lucky. Gadis itu harus mati. Hal yang tidak disadari Deva, salah satu anak buahnya adalah polisi yang menyamar. Semua informasi tentang kegiatan Deva selalu dilaporkan ke IG. വിചാരിച്ച പോലെ ആ പെണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിൽ ദേവയെ വഴിമാറ്റി. Sementara Raja dan tim terus berusaha bisa dekat dengan Lucky. Namun sudah berhari-hari ajakan pertemanan tidak dipedulikan oleh Lucky. Raja hanya meminta Lucky harus menambah rasa bahagia dalam musiknya. Lucky mengaku hidupnya memang tidak bahagia. Dia juga tidak bersemangat menjalani hidup. Usaha Raja sedikit membuahkan hasil pada hari keempat. Lucky mau berteman setelah Raja berbicara banyak tentang cara hidup bahagia. Untuk bisa lebih dekat dengan Lucky, tim membantu menyelesaikan masalah keluarga Prasad, termasuk dengan merampok bank orang yang telah menipu Prasad. നിങ്ങൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് മോഡൽ ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. അടിപൊളി. Semua yang dilakukan Raja selalu diceritakan kepada ibunya. Lucky tersentuh dengan kedekatan Raja dan ibunya. Raja memang sangat menyayangi ibunya karena rela berpisah dari suaminya demi mempertahankan Raja yang buta. Ibunya yang mengajarkan Raja semua hal. Raja juga dimasukkan ke tempat berlatih bela diri, sehingga kemampuan bertarungnya tidak perlu diragukan lagi. Selanjutnya, Raja bersama Lucky dan semuanya pergi ke kuil. Tanpa disadari, wajah Lucky masuk televisi ketika ada wartawan meliput kegiatan di kuil. Hampir saja keberadaan Lucky dilihat oleh Deva. Untungnya Raja bisa bergerak cepat melakukan antisipasi. Raja kembali meminta Lucky untuk bisa hidup bahagia, tidak lagi terpenjara oleh masalah yang ada. Raja pun bisa membawa semangat baru untuk kehidupannya. Saat ini Lucky mulai bisa menikmati hidup tanpa ayahnya. Dia tidak rela jika mati terbunuh. Raja, saya ingin hidup. Saya ingin menjalani hidup bahagia seperti harapan ayah saya, ucap Lucky. എനിക്കത് അന്വേഷിക്കണം. നീയല്ലേ പറഞ്ഞത് ലൈഫ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും തരില്ല. Ketika Lucky ingin terus hidup, Deva sudah bisa mendeteksi keberadaannya. Polisi yang menyusup diketahui dari banyaknya data panggilan telepon ke IG. പോലീസ് ഇൻഫോർമർ. Rekaman video televisi yang menampilkan wajah Lucky juga didapatkan. Saya sudah tahu dia di mana. Silakan selamatkan dia jika Anda bisa, tantang Deva kepada IG melalui telepon. IG langsung mengumpulkan semua orang. Dia juga mengungkap adanya tim operasi rahasia kepada Lucky. IG sudah menyiapkan tiket pesawat agar Lucky segera pergi ke luar negeri. Raja tidak setuju dengan sikap pengecut IG. Seharusnya Deva dihadapi, bukan justru melarikan diri. Jangan lari, Pak. Mari kita bertarung, tegas Raja berkali-kali. ഓടി ഒളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം സർ. IG justru mengusir Raja, lalu pergi membawa Lucky ke bandara.
Namun dalam perjalanan dihadang anak buah Deva. Para penyerang membuat polisi tidak berdaya. Aigi meminta Lucky pergi, tapi suara raja terdengar kembali. Raja tidak ingin Lucky melarikan diri. Raja begitu diremehkan karena buta, tapi dia menunjukkan kekuatan luar biasa. Para penjahat dibabat dengan mudahnya. Lucky saja sampai tertegun menyaksikan kehebatan raja. Saya buta, tapi saya dilatih, teriak raja marah. Kemampuan raja bertarung tidak diragukan lagi. Dia sudah dilatih sejak usia dini. Sebanyak 30 anak buah Deva dihabisi. Raja benar-benar tidak tertandingi. Giliran musuh yang dipaksa melarikan diri. Kini pandangan Aigi terhadap raja berubah. Aigi seperti tidak percaya melihat kekuatan raja yang buta. Kayaknya arwah Film pun habis. Jangan lupa subscribe, like, share, and komen ya. Tunggu part 2-nya.